Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman, demikian pula para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga selalu dan senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dilindungi dari berbagai keburukan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, pada pertemuan terakhir Kamis yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu Syarah Ushul Al-Iman. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan juga mengkaji dari karya-karya tulis beliau, ya, melihat karya tulis beliau demikian bermanfaatnya, ya, bagi kaum muslimin sebagai salah satu dari karya-karya tulis yang sangat bermanfaat, ya, yang berbobot dan mudah dipahami. Oleh karena itu, insya Allah kita tetap mengacu pada karya-karya tulis beliau rahimahullah ta'ala. Namun pada kesempatan yang baik ini, insya Allah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Idah Al-Mahajjah fi Bayan Sabilis Salaf. Ya, ini yang pernah kita bahas pada hari Ahad. Ya, namun karena satu dan dua hal sehingga sempat terhambat kajian tersebut. Dan insyaallah pembahasan kita yang terakhir dari kitab ini itu bab tentang alqab wa awsaf ahli sunnah wal jamaah. Ini yang sudah kita bahas bagian dari bab ini, yaitu Babu Al-Qabi, bab tentang nama-nama lain, julukan, ya, dan sifat-sifat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya satu nama, ya, tapi ada beberapa juga nama lain yang diberikan terhadap, yakni, sebuah kelompok selamat ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah hatta ya'tiya amrullah. La tazalu ta'ifah, akan terus ada sekelompok, ya, min ummati, dari umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal haqqi, yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Dan tentu yang dimaksud dari kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat beliau, kepada manusia, ya, yang ada pada saat itu adalah para sahabat Nabi alaihi wasallam, kemudian mereka menyampaikan kepada para tabi'in dan sampai kepada kita ini. Ya, semua itu dengan perjalanan yang panjang, satu generasi ke generasi berikutnya. Maka betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifah, akan tetap terus ada sekelompok, ya, dari umatku yang mereka itu berada di atas kebenaran. Alal haqqi. Mansurah, yang mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki hujjah yang kuat.
ya, memiliki hujjah, pegangan ya, yang sangat kuat karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti amrullah, hingga datangnya perintah Allah, datangnya putusan Allah. Ya kita tidak mengetahui sampai kapan, tapi intinya ya bahwa Taifah ini akan terus tampak dan muncul, menang ya di bumi ini. Nah, dari hadis ini kita mengetahui di antara nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah. Ya. Juga ada nama yang lain yang disebutkan ya, dalam apa yang telah disampaikan. Di antaranya adalah Ahlul Athar, Ashabul Athar, karena mereka selalu mengikuti athar dari Nabi SAW, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berpegang pada ya, tali agama Allah. Ya, mereka berpegang pada sunnah Rasulullah SAW ya, dan mengikuti jalannya orang-orang yang telah selamat, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mereka adalah ahlul athar. Kemudian dalam hadis yang lain ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah." Sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqah. Dan bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Semua golongan-golongan itu dalam api neraka kecuali satu. Jadi dia mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, faqila, maka beliau ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma hadhil wahidah?" Wahai Rasulullah, yang satu ini yang mana? Kadang engkau mengatakan semua di neraka kecuali satu. Yang satu ini yang mana? Apa yang satu ini? Kelompok mana? Kelompok apa yang satu ini? Kata Anas bin Malik, faqabadha yadahu. Maka Nabi SAW qabadha yadahu, menggenggam tangannya. Dan beliau mengatakan al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Ini mengikuti jamaah kaum muslimin yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semua yang mengikuti jalannya mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai detik ini. Sampai hari ini. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Kepada jamaah kaum muslimin yang pertama. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka akan selamat. Ya, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, di sini ada dua perintah. Sama dan perintah Allah kepada ulul azmi minar rusul. Perintah Allah kepada 5 orang rasul. Dan tentu rasul-rasul yang lainnya. Ya. Yang Allah wahyukan kepada mereka. Ya. An aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkanlah agama dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Ini perintah. Tidak sekedar berpegang teguh kepada agama Allah, kepada dalil, tapi juga perintah yang lain agar senantiasa mengupayakan, yaitu untuk tidak terjadinya perpecahan. Berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, ya, dan jangan bercerai-berai.
Karena bercerai-berai itulah ya yang dilarang di sini, maka kita hendaklah selalu mengajak kepada kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi nama lain dari atau sifat yang lain disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Jamaah. Ya. Makanya mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jamaah qaumun mujmi'un ala syai'. Suatu kaum yang mereka sepakat terhadap sesuatu. Ya, itu kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyepakati untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan mengikuti jamaah yang pertama dari kalangan sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Wa qala Ahmad bin Hanbal fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah hadis dari Nabi SAW. Taftariqul ummatu ala naifin wa sab'ina firqah. Ini umat ini akan terpecah menjadi lebih dari 70 golongan. Kulluha finnari illa firqah. Semua di neraka kecuali satu. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis ini. In lam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka golongan yang selamat ini bukan golongan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena jelas ahlul hadis adalah ulama-ulama yang atau orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ya, tidak hanya bicara, tidak hanya ngomong, tapi diamalkan. Ya, tapi diamalkan. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ali bin al-Madini wal Bukhari wa ghairuhum fi hadits la tazalu ta'ifa min ummati zahirin 'ala al-haq hum ashabul hadits. Al-Imam Ibnu Mubarak seorang yang luar biasa ketakwaannya, zuhudnya, perjuangannya jalan Allah. Abdullah Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ali Ibnu Madini dan Al-Imam Bukhari serta yang lainnya, mereka ketika menjelaskan tentang la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap berada di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran, tampak di atas kebenaran. Kata mereka tentang hadis ini, hum ashabul hadis. Mereka adalah para pembawa hadis ini. Dari kalangan ulama-ulama al-hadis. Wa qala al-Barbahari, al-Imam al-Barbahari rahimahullah berkata, Fallaha fi nafsik. Takutlah engkau pada Allah, takutlah engkau pada Allah dalam dirimu. Wa 'alaika bil athar wa ashabil athar. Hendaklah engkau berpegang pada athar dan mengikuti orang-orang yang berjalan di atas athar, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan-pesan para ulama. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat Ahlus Sunnah. Kata beliau, fahiyat ta'ifatul mansurah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ta'ifah mansurah. Sekelompok orang yang mereka mendapatkan kemenangan atau yang dibenangkan oleh Allah Ta'ala. Yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Wal firqatun najiyatu, dan mereka adalah kelompok yang selamat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi sekian golongan. Semuanya mereka di neraka kecuali satu itu yang selamat. Maka mereka disebut dengan al-firqatun najiyah. Ya. Wal asabatul hadiyah. Mereka juga disebut dengan sekelompok orang yang mereka menunjuki manusia kepada jalan yang benar. Mengajak manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agar taat, agar kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Al-asabah al-hadiyah.
yang selalu mengajak kepada petunjuk. Wal jama'atul adilatu, dan mereka lah sekelompok orang yang adil. Karena mereka meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mereka meletakkan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dalam memahami agama ini pada tempatnya. Ya. Tidak menafsirkan sesuai dengan kepala-kepala mereka, tidak. Atau dengan hawa nafsu mereka, tidak. Atau dengan perasaan mereka, tidak. Tapi mereka kembali kepada apa yang ditunjukkan, dicontohkan, dan dipahami oleh para sahabat ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika hadis-hadis Nabi SAW disampaikan oleh beliau. Itu rujukan mereka. Ya, jadi mereka kelompok yang adilah. Kemudian al-mutamassikah bisunnati, yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi sadril aqidatil wasithiyah. Dan al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan fi sadril aqidatil wasithiyah, pada pembukaan dari akidah al-wasithiyah, yaitu tulisan beliau tentang akidah firqatun najiyah, akidah kelompok yang selamat. Kata beliau rahimahullah, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini adalah i'tiqad, ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, kelompok yang dimenangkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan selalu mengikuti jamaah yang pertama dari kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi keyakinan, ya, firqah an-najiyah, di antara nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah At-Taifah al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Wa qala Ibnu Baz rahimahullah taala, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Al-Firqatun Najiyatu hiya At-Taifatul Mansurah. Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat itu, mereka itulah kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Taifah al-Mansurah. Wa sifatuha, di antara sifat-sifat mereka, atba'us salaf. Ya. Yaitu mereka mengikuti para salaf. Salafus salih radhiyallahu anhum. Wassairu ala manhajis sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan mereka berjalan di atas manhaj, di atas metode cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho pada mereka dan menjadikan mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Wa adba'ihim, dan mengikuti jalannya pengikut-pengikut para sahabat. Bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Bagaimana mengikuti para sahabat dengan baik? Waladina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, mengikuti bagaimana ibadahnya mereka, mengikuti akhlak dan moral mereka, perangai dan adab-adab mereka, ya, mengikuti muamalah mereka. Jadi mengikuti dan ihsan dan baik, tidak pilih-pilih. Yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang, tidak. Ya. Yang manis dalam perasaannya diambil, yang pahit dibuang. Ya, itu bukan metodenya, bukan manhaj salaf. Itu manhaj hawa nafsu. Ya. Kalau cocok dengan hawa nafsunya diambil, ya, dibesar-besarkan. Ya. Tapi kalau tidak cocok, dibuang. Ya. Didiamkan, tidak diomongkan. Karena tidak sesuai. Karena tidak ada pada dirinya. Pada perbuatannya. Tidak ada pada perangainya. Dia tidak bisa melakukannya. Lalu ditutupi
Seakan-akan ini tidak. Itu bukan manhaj salaf. Itu manhaj hawa nafsu. Ya. Manhaj hawa nafsu. Mengikuti yang sesuai dengan hawa. Yang tidak sesuai dibuang. Waliyadzubillah. Ya, karena apa? Karena khabithah. Jiwanya kotor. Ya. Jiwa kotor. Perangai jelek. Maka diambil yang sesuai. Yang tidak sesuai dibuang. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wasairu ala manhaj sahabat radhiyallahu anhum ardhahum wa atba'im bi ihsan, dan mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi mengikuti mereka dengan baik adalah mengikuti akidah mereka. Mengikuti ibadah mereka. Mengikuti pola cara memahami agama ini. Bagaimana mereka memahami. Ya. Cara menjalankan agama ini. Akhlak, perangai. Mereka yang mengikuti ya. Jadi tidak pilih-pilih. Baik. Dan pembahasan tentang bab ini. Itu ada, kata penulis buku ini, fihi masail. Ada hal penting yang bisa disimpulkan dari yang dibahas dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, yang pertama adalah min alqabi ahli sunnati wal jama'ati, di antara laqab, nama, julukan yang dikenal ya tentang mereka ahlus sunnah wal jamaah, mereka juga disebut dengan ahlul hadis. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengikuti hadis-hadis Nabi SAW di saat manusia meninggalkan hadis Nabi. Di saat kelompok-kelompok itu meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tetap berpegang pada hadis-hadis Nabi SAW. Wa ashabul athar. Mereka juga disebut dengan ashabul athar. Athar karena mengikuti atharnya para sahabat. Jalannya para sahabat Nabi SAW yang mana mereka mengikuti Rasulullah SAW. Maka mereka disebut juga dengan ashabul athar. Wa ta'ifatul mansuratu, dan mereka juga adalah kelompok yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena mereka menolong agama Allah. Mereka tidak menolong hawa nafsu mereka. Ya, makanya Allah menolong mereka. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dan menjanjikan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya. Dan akan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Maka dari itu dakwahlah mengajak manusia kepada Allah. Ya. Dan ini pernah saya katakan. Kita menolong agama Allah dengan menyebarkannya dan mendakwai manusia kepada agama Allah. Dan melaksanakan agama Allah itu. Ya. Sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah, diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini bukan untuk mencari banyaknya pendukung. Yang penting punya pendukung. Ya, tidak. Tapi menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran kepada umat, kepada manusia. Itu dakwah. Ya. Makanya Allah mengatakan tentang para rasulnya. Ya. Wa ma 'ala rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban kepada para rasul kecuali menyampaikan. Oleh karena itu kalau ada dai, duat, orang yang dakwah supaya dia didukung, banyak pengikutnya, entah pengikutnya siapa saja, yang penting ikut dia, dukung dia. Ya. Ini tidak ada perbedaannya dengan partai. Ya, pengurus suatu hizib atau dengan hizbiyin. Yang mereka mengharapkan banyak pendukung. Muhimmatud da'i, yang terpenting bagi da'i itu adalah bagaimana dia menyampaikan risalah Allah. Manusia menerima alhamdulillah. Dia mendapat bagian dari pahala karena mereka mendapat petunjuk. Mereka menolak pun itu bukan urusan dia. Ya. Tapi tugasnya, misi yang pertama, bagaimana dia menyampaikan. Makanya di antara para rasul, di hari kiamat kelak, ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ada di antara para nabi itu yang tidak mempunyai pengikut.
nol putul, tidak ada pengikutnya. Ada yang hanya 3 orang, ada yang hanya di bawah 10 orang, ya, di antara para nabi itu. Karena mereka tidak penting orang itu ngikut dia atau tidak, dukung dia atau tidak. Yang terpenting bagi para rasul menyampaikan risalah Allah. Ini yang harus kita pahami. Ya, apalagi sebagai dai, sebagai mubaligh, ya, yang harus kita pahami, aku menyampaikan kebenaran dengan apa? Ikhlas karena Allah. Ya. Kalau seorang itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia didukung atau dia tidak didukung, bagi dia itu alhamdulillah, hatinya lapang. Tapi kalau seorang dalam berdakwah pada Allah Ta'ala, cari pendukung, cari penggemar, lalu misalnya tidak dapat penggemar, akan nangis, ya, akan sedih, akan kecewa. Ya. Kok orang tidak banyak dukung aku sih? Ya. Maka mari kita letakkan diri kita tempatkan posisi kita, ya, yang mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, kepada manhaj Allah dan manhaj Rasulnya, ya. Yang mau mengikuti silahkan, ini al-haq yang disampaikan. Yang menolak itu urusanmu, ya. Tapi tetap seorang da'i berupaya untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah menyampaikan risalah Allah, bukan mencari orang yang mendukung. Apalagi pendukungnya hak atau batil didukung. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dhalik. Ya, na'udzubillah. Ini bahaya. Ya. Nah, sini pentingnya apa? Keikhlasan dalam berdakwah. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk ajak kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu. Ya. Ikut, serulah kepada Allah. Bukan kepada diri kita, kepada hawa nafsu kita, tidak. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Taifah al-Mansurah. Kemudian al-Firqatun Najiyah. Di antara nama-nama dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Dari Najah yanju. Al-Firqatu an-Najiyah, kelompok yang selamat dari sekian banyak kelompok yang celaka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Umatku terpecah menjadi 71 golongan. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dan umatku terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Semua di neraka kecuali satu. Ini yang disebut firqah najiyah. Allati tanju minan nar, yang selamat dari api neraka. Itu di antara nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ketiga, tsaniyah, anna al-mas'alatu tsaniyah anna at-ta'ifatal mansurata wal firqatan najiyata musammayani li musamman wahidin. Ya. Jadi at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ini hanya 2 nama untuk satu hakikat. Ya. 2 nama untuk satu hakikatnya. Tapi dia punya 2 nama, tapi ya itu juga. Ya. Disebut firqah najiyah, disebut taifah al-mansurah, disebut mereka ashabul hadith. Ini nama-nama ashabul athar, tapi hakikat mereka satu. Hanya nama yang beberapa nama, tapi hakikatnya hanya satu, yaitu al-mansur, at-taifah al-mansurah. Kemudian al-thalithah, yang ketiga, annaha najiyatun bi'tibaril akhirah wa mansuratun bi'tibarid dunya. Disebut dia firqatun najiyah, taifah mansurah, firqah najiyah ini di akhirat kelak. Karena Nabi SAW mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Itu di akhirat. Ada yang api neraka. Ya. Semua di api neraka kecuali satu. Ya, jadi
Ta'ifah al-mansurah, ya, atau annaha najiyah bi'tibaril akhirati wa mansurah bi'tibaril dunya. Di akhirat mereka selamat dari api neraka, dan di dunia mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena mereka membawa kebenaran, ya, dan menegakkan hujjah. Mereka dimenangkan karena hujjah yang mereka miliki, ya. Karena hujjah, dalil yang mereka miliki, ya. Taifah mansurah, mereka ditolong di dunia ini, dimenangkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rabi'atu, yang keempat di antara masail yang diambil dari hal ini, butlanu tafriq baina taifah al-mansurah wal firqah an-najiyah. Kalau ada orang memisahkan, membedakan, taifah mansurah itu lain, al-firqatun najiyah itu lain, ini kelompok yang berbeda. Kalau jika ada yang mengatakan demikian, kata penulis buku ini adalah pernyataan yang batil. Pernyataan yang tidak benar, yang membedakan antara at-taifah al-mansurah dan al-firqatun najiyah. Ini pernyataan yang keliru. Pernyataan yang salah. Karena pada hakikatnya at-taifah al-mansurah dialah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah dialah at-taifah al-mansurah. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita dari mereka yang dimenangkan oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ya. Satu hal yang harus kita terus berupaya, berusaha menjaga agama kita, menjaga manhaj kita, ya, dengan kita selalu menyampaikan risalah Allah dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula dalam memahami agama Allah, ya, yaitu dan mengikuti bagaimana orang dahulu memahaminya, bagaimana para salaf dahulu memahaminya. Bukan kita memahami dengan kepala kita sendiri, ya, tapi mengikuti. Karena agama ini adalah al-ittiba'. Agama ini ittiba', bukan ibtida'. Agama ini mengikuti, bukan membuat yang baru dalam agama ini, tidak. Mengapa demikian? Karena agama ini sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna. Semenjak ayat itu turun, ya, di hari Arafah, ketika Nabi SAW sedang melaksanakan ibadah haji, ya, Allah sudah sempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku. Ini menunjukkan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan, ya, kepada manusia, kepada para hambanya, adalah menyempurnakan agama ini. Ya. Sesuatu yang sudah sempurna ini kalau ditambahi jadi jelek, jadi tidak sempurna lagi, atau dikurangi pun demikian, akan merusak kesempurnaan ini. Kalau dikurangi, maka Islam ini sudah sempurna. Siapa menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu penambahan dan pengurangan, karena sudah sempurna. Tugas dan kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti, ya. Ittiba'. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah, wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Ya. Mengapa kata beliau? Faqad kufitum. Karena sungguhnya sudah dicukupkan untuk kalian. Sudah disempurnakan untuk kalian. Ya. Tugas kalian hanya apa? Mengikuti. Ya. Maka jangan bikin manhaj yang baru.
Jangan bikin ibadah yang baru. Jangan membuat akidah yang baru. Ya. Apa yang ada diajarkan Allah dan Rasulnya, diyakini, dipahami oleh Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat beliau yang beliau ajarkan pada mereka, ikuti dengan baik. Ya. Ikuti dengan baik. Jadi tidak perlu ada penambahan dan pengurangan. Karena agama Allah sudah sempurna. Ya. Sudah sempurna. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian kita masuk sedikit ya dalam bab yang berikutnya. Kata penulis buku ini, babu tazkiyatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lis sahabati radhiyallahu anhum. Bab tentang Allah telah memberikan rekomendasi, demikian pula Rasulnya SAW, akan keadilan para sahabat. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi SAW, tidak mungkin mereka itu bersepakat dalam kebatilan. Tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang jujur, pilihan. Manusia-manusia pilihan. Yang Allah memilih mereka untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi wuzara, pembantu-pembantu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka manusia-manusia terpilih. Ya. Allah memilih mereka. Sehingga mereka betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini maka Allah memberikan kepada mereka pengakuan akan kejujuran mereka, akan kebaikan mereka. Allah ridho kepada mereka. Karena kalau mereka tidak benar, tidak mungkin diridhoi oleh Allah Ta'ala. Seandainya mereka tidak benar, tidak mungkin diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin meridhoi kebatilan. Tidak mungkin Allah meridhoi kebatilan. Allah meridhoi al-haq. Allah ridho pada kebenaran. Allah ridho pada sikap, sifat bersyukur. Ya. Allah ridho pada amal yang baik, amal soleh. Ya. Allah ridho kepada tauhid. Ya. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, orang-orang yang betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Oleh karena itu mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya mereka berada di atas kebatilan, ya, tidak mungkin Allah meridhoi kebatilan itu. Tidak mungkin, mustahil. Maka dari itu kita wajib untuk menghormati para sahabat, memuliakan mereka. Karena dengan perantaraan mereka setelah wafatnya Nabi SAW, mereka mengajarkan agama ini kepada tabi'in. Tabi'in melanjutkan mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in melanjutkan mengajarkan kepada yang berikutnya dari mereka. Dan seterusnya. Sehingga agama ini sampai kepada kita. Ya. Maka upaya mereka, ya, yang mereka lakukan amat besar dalam rangka menyiarkan agama Allah ini. Karena mereka memang Allah milih. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi SAW. Untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orangnya. Ya. Makanya Allah memilih mereka. Oleh karena itu kalau ada orang yang mencela sahabat, siapapun sahabatnya, berarti orang ini tersesat. Tidak diragukan. Orang ini fi dhalalin mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Siapapun orangnya. Ketika dia mencela para sahabat Nabi SAW, berarti dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Dia berada di jalan yang sesat. Karena Allah di dalam Al-Quranul Karim memuji para sahabat. Meridhoi para sahabat. Kemudian datang orang ini, ya, makhluk yang muncul setelah
1000 tahun lebih lalu mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Berarti yang tersesat ya orang ini. Oleh karena itu hati-hati. Kita di zaman sekarang, zaman teknologi, zaman mudahnya informasi-informasi, hati-hati. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu di medsos, ada kalimat atau apalah sindiran, ya, yang menghina atau mencela para sahabat Nabi SAW, ini berbahaya. Ya. Kiriman itu ingin supaya Anda sesat. Supaya Anda keluar dari jalannya Allah dan Rasulnya SAW. Dan jalan dia para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hati-hati. Jangan asal nerima. Kemudian menelan setiap apa yang kita terima. Ya. Perlu selektif. Perlu bertanya. Perlu hati-hati. Ya. Karena dengan sarana-sarana ini juga kelompok-kelompok sesat, ya, menyebarkan kesesatan mereka, menyebarkan penyimpangan mereka, tapi dengan kemasan yang indah dan kalimat-kalimat yang bagus, tapi di dalamnya ada racun. Hati-hati. Orang yang ngerti-ngerti, orang yang jahil yang tidak ngerti, dia tidak bakal ngerti. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada. Hidup zaman seperti ini. Jangan setiap berita kita terima. Setiap tulisan yang terkesan memberi kesan indah kita langsung masukkan di hati atau langsung di-share ke tempat yang lain. Ya. Karena apa yang kita perlakukan, yang kita berbuat akan kita mempertanggungjawabnya. Mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati. Ya, jadi para sahabat adalah orang-orang yang udul, ya, orang-orang yang mereka betul-betul mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala akan iman mereka, ya, akan kebaikan mereka, kesolihan mereka, ketaatan mereka, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau yang munafik jelas Allah menyatakan. Karena ada yang hidup di zaman Nabi SAW setelah beliau pindah dari Mekah ke Madinah, ada orang-orang munafikin. Mengapa muncul orang munafikin di kota Madinah? Ya. Karena di kota Madinah itu ada kelompok lain, yaitu kelompok Yahudi. Yang mereka sudah punya hubungan dengan sebagian dari orang-orang yang ada di kota Madinah itu. Ya. Dan orang-orang munafik ini ingin tetap memiliki pengaruh di kota Madinah. Sehingga dia bermuka dua. Ya. Bersama kaum mukminin, bersama Rasulullah SAW dan kaum mukminin, seakan-akan dia ini mukmin. Ya. Kemudian kalau dia bertemu dengan para pemuka-pemuka Yahudi, dia juga seperti mereka. Karena dia tetap ingin mendapat pengaruh. Pengaruh dari Yahudi iya, pengaruh dari kaum mukminin iya. Sehingga aman dia hidup. Nah, itu salah satu sebab mengapa di kota Madinah kok ada orang munafikin. Sementara di Mekah tidak. Ya, di Mekah tidak. Salah satu sebab yaitu tadi. Karena mereka ingin mendapat pengaruh, menjaga pengaruh mereka, baik dari kaum mukminin ataupun dari kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya. Dan orang-orang munafikin telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Mereka bukan dikategorikan sahabat, walaupun mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan kaum munafikin yang ada di kota Madinah, tidak bisa dikatakan sahabat Nabi. Karena dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Walaupun dia bergaul bersama kaum mukminin, bergaul bersama Nabi SAW, tapi dia menyembunyikan kemunafikan dalam dirinya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita memahaminya. Jadi para sahabat dahulu, oleh karena itu definisi sahabat itu yang paling tepat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar diantaranya atau yang lainnya dari ulama-ulama hadis. Ini dikuatkan oleh mereka para ulama mutakhirin bahwa sahabat Nabi as-sahabiyyu, ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu dia dikatakan sahabat kalau yang pertama dia bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun sebentar, walau lahdzah. Ya. Man laqiya
an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau lahdzah. Orang yang bertemu dengan Nabi sallam walaupun hanya sebentar. Wa amana bihi. Yang kedua, orang yang bertemu dengan Nabi sallam itu dia beriman kepada Nabi sallam. Yang ketiga, wa mata alal iman, mata alal Islam, dia meninggal di atas Islam, di atas iman. Ini namanya sahabat. Kalau ada orang setelah wafatnya Nabi sallam, ya sebagian dari mereka ada yang murtad, yang keluar dari agama Islam lalu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya mereka itu bukan sahabat yang murtad itu. Yang murtad itu bukan sahabat namanya. Mereka memeluk Islam hanya sekedar saja supaya mereka selamat dari kaum muslimin. Ya. Nah ini yang harus kita pahami betul. Ya. Jangan kemudian ada orang mengatakan, wah di zaman itu ada orang munafik kok. Ada orang-orang murtad. Tidak ada yang murtad. Kalau dia itu sahabat betul, dia tidak murtad. Ya. Maka definisi sahabat itu sudah disebutkan para ulama Ahlus Sunnah. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW walaupun sejenak, walaupun sebentar, dia beriman, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan dia mati di atas iman. Dia mati di atas Islam. Itulah sahabat. Nah mereka mendapat tazkiyah dari Allah Ta'ala. Rekomendasi kejujuran mereka, kebaikan mereka. Ya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang dibawakan oleh penulis. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda tentang ayat ini, al-wasat artinya al-adlu. Ummatan wasatan artinya umat yang adil. Umat yang wasat. Ini umat ini. Dan umat ini nanti di hari kiamat akan menjadi saksi kepada umat-umat yang lainnya. Bahwa benar Allah telah mengutus kepada mereka para rasul sebelum Nabi SAW. Sudah pernah diutus para rasul. Karena mereka orang-orang itu mengingkari adanya para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Mereka mendustakan. Mereka mengatakan tidak pernah kami diutus. Nah siapa yang menjadi saksi bahwa mereka benar-benar mereka telah diutus kepada mereka para rasul Allah? Yang menjadi saksi adalah umat ini. Umat Islam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam, ya, kaum muslimin sebagai umat yang wasat, umat yang adil. Terutama ayat ini tentu pertama kali para sahabat Nabi alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kalian. Ya, bagi umat ini kan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-110. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan kepada manusia. Pertama kali yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ayat ini turun di zaman mereka kepada Nabi SAW. Ayat ini turun kepada Nabi SAW di zamannya mereka. Dan mereka menjadi umat yang muncul ketika itu. Dan segala kebaikan yang mereka bawa. Makanya mereka menjadi apa? Dimenangkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah As-Saff. Ayat yang ke-9. Ya. Huwallazi arsala rasulahu
bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Siapa rasul di sini? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala dengan apa? Apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Apa misi yang dibawa oleh Nabi SAW? Ya. Yang menjadi hal yang harus beliau sampaikan kepada manusia. Bil huda wa dinil haq. Yang dibawa oleh Nabi SAW oleh Rasul yang diutus ini tadi, yaitu petunjuk. Ya. Huda. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Para ulama menyebutkan al-huda di sini yaitu al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dari Quran dan Sunnah. Dinul haq yaitu al-amalus soleh. Amal yang soleh, amal yang baik. Ya. Dengan dua ini mereka. Ya. Para sahabat itu. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk Allah menangkan, Allah munculkan kepada seluruh agama ketika itu yang ada di saat itu. Allah menangkan. Ya. Yudhiru ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik benci. Orang musyrik tidak senang. Yang diutusnya Nabi SAW membawa misi, yaitu al-huda, petunjuk dari Allah Ta'ala dan agama yang hak. Makanya muncul generasi para sahabat dengan dua hal ini. Mereka mengikuti petunjuk ini, mereka beriman kepada Rasul SAW, lalu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul SAW, dan mereka amalkan. Tidak hanya sekedar beriman, tapi diamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka muncullah mereka menjadi generasi yang terbaik dengan dua hal tadi ini. Al-ilmu nafi' wal amalus soleh. Al-huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama yang hak. Maka umat Islam kalau mau mendapatkan kemenangan itu, kembali kepada petunjuk yang hak. Dan lakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Maka mereka akan muncul menjadi manusia-manusia yang beda dengan yang lainnya. Ya. Jadi manusia yang beda dengan yang lainnya. Karena mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, yaitu hudan. Dan mereka memiliki amal yang soleh atau agama yang hak. Ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum bukan orang yang hanya bisa berteori, ya, hanya bisa membawa ayat, membawa hadis, tidak, diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabat, diamalkan oleh mereka. Ya. Maka mereka mendapatkan kemenangan. Allah memberi kemenangan pada mereka. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Mereka betul-betul menolong agama Allah. Ya. Dan berpegang pada huda, petunjuk tadi, dan mereka amalkan. Ya. Kemudian mereka menyebarkan kepada yang lainnya. Karena seorang mukmin, di antara sifatnya, dia ingin kebaikan ini pun tersalurkan kepada yang lain. Itu di antara sifat orang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia menginginkan suatu kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Ini penting untuk digarisbawahi. Orang mukmin yang sempurna, dia ingin kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk saudaranya. Maka dia mengajak saudaranya kepada kebaikan. Dia amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Dia melaksanakan amar ma'ruf, merintahkan kepada kebaikan, dia mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Dia ingin saudara mendapatkan kebaikan itu sebagaimana dia telah mendapatkan kebaikan tersebut. Ini sifatnya orang-orang beriman. Bukan tertawa kalau ada orang menyimpang. Ya, tepuk tangan senang, fulan menyimpang, fulan masuk jahanam. Na'udzubillah. Na'udzu, ini perangai, bukan perangai orang mukmin, ya. Bukan perangainya orang muslim seperti itu. Maka dari itu hati-hati. Tanamkan dalam diri kita
kecintaan pada saudara kita. Melihat saudara kita menyimpang, bagaimana supaya dia itu mengikuti jalan yang benar. Sampaikan nasihat yang baik. Ya. Dakwah dengan cara yang mulia agar dia kembali kepada jalan yang benar. Kalau sudah didakwahi, sudah sampaikan, alhamdulillah. Adapun perkara dia mengikuti atau tidak itu bukan urusan kita. Ya. Kita tidak boleh memaksa orang itu harus seperti kita. Tapi kita menyampaikan, kita menasihati, kita mengingatkan, kita mengajak. Itu tugas. Tetapi memaksa, tidak. Harus kamu begini. Harus kamu begitu. Ya. Itu pimpinan militer kayak gitu. Dakwah ini bukan ada komandan militernya. Tidak. Dakwah menyampaikan risalah Allah. Ya. Menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penyampaian yang baik. Penyampaian yang benar. Dengan niat yang ikhlas. Bagaimana orang-orang ini selamat. Ya. Itu dakwah. Dengan mendoakan mereka. Agar mereka mendapat petunjuk. Mendapat hidayah. Ini perang yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ketika beliau didatangi oleh Malakul Jibal. Malaikat yang mengawasi. Yang bertugas untuk mengawasi gunung-gunung di bumi ini. Ketika Nabi SAW diusir oleh kaumnya. Di Taif. Di Taif. Selatan kota Mekah. Itu datang Malakul Jibal. Karena Nabi SAW dilempari batu. Sampai berlumuran darah. Mengucur darah dari wajahnya. Ya. Di Taif itu. Sehingga datanglah Malakul Jibal. Malaikat Jibal menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepadanya, ya Muhammad. Ya, apa saja yang kau perintahkan, aku akan lakukan. Ya, ini terhadap mereka. Yang melempari kamu batu. Yang mengusirmu. Ya. Seandainya engkau menyuruh aku mengangkat gunung ini untuk menimpa mereka, aku akan lakukan. Kata malaikat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan kau lakukan. Ya. Lihat. Ya. Seorang yang mulia, yang jiwa besar. Sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Contoh teladan. Yang menginginkan kebaikan bagi manusia. Ya. Kata Nabi SAW, jangan. Ya. Karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Semoga, mudah-mudahan akan lahir dari mereka orang-orang yang menyembah pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang yang bertauhid. Sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Amat berat penderitaan dirinya. Ya, amat berat baginya penderitaan kalian. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat antusias, sangat bersemangat untuk bagaimana kalian menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Raufur Rahim. Beliau adalah sangat berbelas kasihan dan menyayangi kalian. Sifat yang luar biasa yang Allah tanamkan kepada Nabi SAW untuk beliau dijadikan contoh. Ya. Bagi umat ini, bagi duat, para da'i yang mengajak manusia kepada Allah. Ya. Agar memiliki rahmat pada umat ini. Ya. Luar biasa. Apa ada contoh yang lebih dari Nabi SAW? Apa ada uswah yang lebih dari Rasulullah SAW? Ya. Tidak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kamu sekalian uswah hasanah, contoh teladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka mengharapkan Allah
pertemuan mereka dan Allah dan hari akhir, pahala ganjaran yang ada di sisi Allah di hari kiamat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ya, di dalam kita berdakwah mengajak manusia pada Allah Ta'ala, kalau seorang memiliki rasa ini, ya, ingin untuk menjadikan kebaikan bagi saudaranya, maka dia akan tabah, sabar dalam berdakwah, akan semangat mengajak mereka pada kebaikan. Tapi kalau seorang yang memiliki sifat yang lain, ya lain lagi ceritanya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, Nabi Nuh kan di akhirnya mendoakan kehancuran bagi kaumnya. Nabi Nuh, ya, dalam surat Nuh jelas disebutkan tentang Nabi Nuh. Kalau ada yang mengatakan demikian, Nabi Nuh di akhir hidupnya, beliau minta supaya kaumnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dibinasakan. Kecuali orang beriman bersama beliau. Maka jawabannya, siapa Nabi Nuh dan siapa kita? Kemudian kita melihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Ya. Dengan komunitas yang sedikit. Problematika yang tidak banyak. Ya. Waktu yang panjang yang Allah berikan kepada beliau untuk berdakwah. Dan segala cara dengan terang-terangan dan pelan, ya, siang dan malam beliau telah manfaatkan waktunya secara maksimal untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baru berdakwah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, atau lebih dari itu atau kurang dari itu, sudah merasa Masya Allah, ya, aku telah berdakwah sekian tahun. Subhanallah. Sian. Jangan kita menjadi orang yang maghrur, ya, orang terperdaya dalam dakwah ini. Semoga Allah menerima amal kita. Ya. Maka dari itu sih perlu ya kesabaran, kemauan keras dalam berdakwah, upaya maksimal dalam mengajak manusia pada Allah, termasuk mendoakan mereka kebaikan, memberikan mereka kebaikan, menyalurkan pada mereka kebaikan. Ya. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Toh Allah akan bertanya tentang perbuatan kita. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu yang kita dipertanyakan. Demikian pula umat akan dipertanyakan apa yang menjadi pertanyaan bagi mereka. Ya. Makanya Allah bertanya pada para nabi dan kaum-kaum mereka di hari kiamat kelak. Kepada para nabi, Allah akan bertanya, kalian sudah menyampaikan apa belum? Apa yang kalian lakukan? Ya. Kepada umat mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kalian jawab terhadap panggilan para rasul itu? Masing-masing dengan tanggung jawabnya. Adapun memaksa orang, ya, harus kamu begini, harus begitu, itu bukan metode dalam dakwah. Ya. Itu dalam militer. Ada panglima militer, ada komandan, bilang A harus ikut. Ya. Kita yang didakwah, dai. Ya. Jangan bergaya seperti militer. Ya. Dai dengan lemah lembut. Kadang-kadang perlu ketegasan. Ya. Tapi asalnya adalah al-hikmah. Sampaikan ilmu. Bukan sampaikan cacian, makian, kalimat-kalimat yang tak pantas diucapkan. Terkadang begitu. Ya. Ada dai mengucapkan kalimat yang kalimat itu tidak pantas diucapkan. Jangankan oleh seorang dai. Ya. Oleh orang yang biasa, ya, yang mungkin tidak belajar, tak pantas diucapkan kalimat tersebut. Ya. Kalimat yang jijik diucapkan. Jangan sampai demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah memberikan pada kita keikhlasan dalam beramal, keikhlasan dalam dakwah,
keikhlasan dalam kita melakukan semua aktivitas kita, terutama ibadah pada Allah Ta'ala, kewajiban-kewajiban Allah wajibkan pada kita. Kita lakukan karena Allah, demikian pula larangan-larangan Allah melarang kita tinggalkan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini ujian, hidup ini tantangan. Tapi orang beriman, dia memiliki Allah. Dia tenang dengan imannya. Ya. Dia tenang dengan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu jangan goncang, jangan gusar, jangan gelisah, tapi kembalikan semua perkara itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan hal-hal yang Allah perintahkan, sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan ridho Allah, kita lakukan, kita penuhi. Apabila kita lakukan dengan ikhlas, termasuk menerima cobaan dan ikhlas, maka akan ada jalan keluar. Ya. Karena rahmat Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hambanya, lebih dari cinta dan sayangnya seorang ibu pada anaknya, pada bayinya. Ini keyakinan harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Yakinlah bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan ujian yang Allah berikan pada kita, pasti ada hikmah di balik itu. Jangan berontak. Ya. Jangan tidak menerima cobaan yang Allah berikan. Terimalah. Dengan lapang dada. Terima. Pasti ada kebaikan di balik itu. Ya. Terima. Kita beriman pada takdir. Kita beriman pada arkanul iman, rukun iman yang 6. Salah satunya takdir. Tapi terkadang ada orang seperti itu. Ketika dia mendapatkan satu ketetapan, ya, bingung, gelisah, kusar, panik, ribut. Mana imanmu ya akhi, wahai saudaraku? Iman pada takdir, iman pada Allah. Ya. Bukankah satu peringatan yang Allah berikan pada kita adalah juga untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita, agar kita introspeksi diri kita, agar kita melihat diri kita, ya. Dan demikian kita kembali pada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ya. Suatu kebaikan yang menimpamu itu adalah dari Allah Ta'ala. Tapi suatu musibah yang menimpamu itu adalah dirimu sendiri. Ini Quran mengatakan demikian. Ya, Quran mengatakan demikian. Makanya seorang ketika mendapatkan ujian, ini kesempatan untuk apa? Introspeksi diri. Ketika turunnya wabah sekian yang menimpa manusia, untuk mereka introspeksi diri mereka. Ya. Banyak dosa, banyak maksiat. Jadi ambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Ya. Bukan kemudian untuk kita nyalahkan orang lain. Untuk kita menghujat orang lain, tidak. Ya, lihatlah diri kita, periksa diri kita, perbaiki diri kita. Ya. Berhusnudzon pada Allah Ta'ala. Semoga ada jalan, dan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.